lagi sama saya Marsha Saswana. Di sini saya akan menjelaskan managing file. Ini ada beberapa poin atau pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Di mana lambang slash ini disebut root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi. User root bisa melakukan apa saja terhadap direktur lain seperti ini. Nah, untuk basic hanya perlu paham home dan juga user. User itu file direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Nah, kalau misalkan di Windows itu sama saja seperti program file. Home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Setiap user itu akan memiliki home. Misalkan kita masuk ke home directory, pasti di dalamnya ada nama username kita. Nah, di sini juga ada namanya home directory etc. Nah, etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Mungkin ke Debian-nya. Lalu klik file, mencari file. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke direktori home. Di mana di sini terdapat direktori lainnya. Untuk melihat user pada direktori home harus masuk dulu ke home directory root. Kita bisa masuk ke other location. Lalu di sini terdapat slash. Karena lambang dir itu slash. Nah, di sini banyak sekali file-file yang nanti kita pelajari. Kita bisa klik directory home. Nah, di sini namanya Marsha. Seluruh directory user itu sama satu saja. Di sini kita bisa langsung cek propertiesnya. Properties. Di sini belum ada peran directory karena saya belum masuk ke. Kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home itu bukan pen folder saya yang sekarang. Ini tuh harus memperhatikan pen folder yang berada di atas. Kita jadi untuk melihat home seperti ini. Kalian bisa klik home. Lalu klik ini. Lalu properties. Nah, di bawah Marsha ada tulisan home. Nah, yang kedua navigasi pad. Pada navigasi pad, kita akan mempelajari mengenai basic command atau perintah dasar yang sering digunakan di Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI karena kita akan mengkonfigurasi lab dengan CLI. Kita akan mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu perintah cd. Kita akan mulai dari yang dasar terlebih dahulu, yaitu perintah cd. Untuk mengganti direktori, dan pwd untuk melihat direktori saat ini, dan ls untuk perintah melihat isi dari setiap direktori. Baca teman-teman ke sini. Di sini kalau kita klik files, defaultnya langsung home, dan sama saja yang terminal defaultnya seperti ini, bukan dolar.
kita tadi bisa klik root, sedangkan pada CLI kita bisa teman-teman bisa membuka folder root. Lah kalau di CLI teman-teman ketik ls Nah, di sini teman-teman bisa klik cd root. Kita juga bisa klik ls untuk melihat apa saja yang ada pada file root itu. Karena rootnya empty atau kosong, jadi di sininya juga kosong. Maka saya ketik ls tidak akan muncul. Maka saya pas ketik ls tidak akan muncul apapun. Lalu saya masuk ke home directory. Lalu saya bisa mengetikkan cd home. Lalu ketik ls. Nah, di sini ada file yang ada pada directory home. Jika kalian ingin masuk ke directory lain, kalian bisa ketikkan cd, lalu ketikkan directory apa yang mau kalian masukkan. Lalu untuk melihat isi filenya, kalian bisa mengetikkan ls. Yang ketiga ada absolute character. Apa sih bedanya absolute and relative? Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan slash. Relatif tidak diawali dengan slash. Contohnya saya berada di home. Jika saya ingin ke bin atau lib, saya harus menggunakan slash karena ada penghalangnya yaitu user. Tapi ketika saya di user dan ingin ke bin atau lib, saya langsung saja bisa ke situ. Nah, di sini saya akan mencoba ls. Ini ada beberapa file-file yang sama dengan yang di sini. Nah, coba kita masuk ke directory log. Di sini saya bisa klik etc, lalu klik Apache, untuk bisa masuk ke Apache kita harus berada di etc terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke Apache dengan ketikan cd /etc/apache. Lalu klikkan pwd. Di sini bisa terlihat sudah berhasil masuk ke file Apache.
Kita akan masuk ke EPC dengan menggunakan relative path. Kita bisa ketikkan cd slash terlebih dahulu, lalu ketik Apache. Terlihat outputnya bahwa kita tidak bisa masuk ke Apache. Jadi bisa disimpulkan jika kita ingin masuk ke Apache dengan menggunakan relative path, kita harus masuk terlebih dahulu ke etc ini. Jadi sini akan ketikkan cd etc, lalu kita bisa masuk ke Apache. Pembahasan keempat adalah spesial karakter. Nah, lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di direktori home. Untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan pwd Nah, di sini kan ada home. Lalu saya akan masuk ke root dengan ketikan su. Nah, di sini saya sedang berada di home Marsha. Home directory root itu ada pada direktori yang namanya adalah root. Di sini saya ketikkan cd slash root. Lengkungnya sudah muncul dan ini menandakan bahwa kita sudah berada di home directory. Ketik pwd, ketik pwd. Direktori root pada itu ada nama root. Selanjutnya ada karakter dolar yang melambangkan kita berada di hak user. Jadi jika masih ada lambang dolarnya, maka kita tidak bisa mendapatkan hak akses penuh. Lalu ada lambang pagar seperti ini, yaitu lambang dari root. Ketikkan SO lalu kita bisa ketikkan SO. cd Nah, bisa dilihat di sini ada lambang pagar dan menandakan hak akses penuh. Lalu yang kelima, membuat file dengan touch. Di sini bisa kita ketikkan ls di terminalnya. Ini ada beberapa dokumen yang ada pada home. Nah, untuk membuat file baru di sini kita bisa memberikan perintah touch. Di sini guys maksudnya touch nama file yang ingin teman-teman buat. Di sini saya akan menamakan dengan tugas kelas txt. Lalu kita coba ketikkan ls lagi. Nah, ini sudah ada ya tugas filenya, dan di sini juga sudah ada file yang baru kita buat.
file Xor. Sini saya ingin membuat di boot directory. Lalu kita bisa ketikkan SO. Lalu ketikkan cd root /root. Lalu ketikkan cd / dan ls. Di sini kita bisa membuat file touch boot / nama file yang ingin teman-teman buat. txt. Lalu kita ketikkan ls boot. Kita bisa mengeceknya di sini. Nah, ini ada kan? Nah, lalu perintah ls advance. Apa sih perbedaannya ls biasa dan ls advance? ls advance itu itu lebih detail, dan kalau ls biasa itu cuman berapa doang. Di sini kita bisa klikkan ls. Nah, terlihat seperti biasa. Lalu kita bisa mengetikkan ls min a. Di sini ada beberapa file yang depannya titik. Lalu kita bisa klikkan lagi ls min l. Ini juga ada beberapa file seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa ketikkan untuk gabungan min la. Nah, di sini ada beberapa seperti ini tampilannya ya. Lalu yang ketujuh, membuat direktori dengan mkdir. Nya kita bisa ketikkan mkdir. Nama file yang ingin kita buat, misalnya, lalu kita enter. Lalu kita cek apakah ini sudah jadi apa belum dengan perintah ls. Nah, di sini ada nebula, yaitu sudah jadi. Nah, bagaimana sih cara? Di sini juga bisa membuat direktori dalam direktori. Pertama, kita keluar terlebih dahulu, ketik cd. Pertama kita keluar dengan ketikan cd. Lalu akan membuat dir 1. Ada dir 2. Kita ketikkan mkdir dir 1, enter. mkdir dir 1 / dir 2, enter.
Lalu saya akan mengeceknya dengan perintah ls. Nah ini kan sudah ada, jadi seperti itu saja. Selanjutnya ada mv, yaitu untuk merename nama file yang sudah kita buat. Di sini kita bisa ketikkan mv file yang tadi teman-teman buat, yaitu tugas kelas txt. Kita ubah ke tjkt txt, enter. Lalu kita bisa mengeceknya. Nah di sini kan sudah terganti, teman-teman bisa mengeceknya lagi. Di sini sudah terganti. Materi selanjutnya adalah rm. Di sini kita akan mencoba menghapus rm itu remove. Di sini rm adalah remove. Di sini saya akan menghapus dir-nya, yaitu dengan perintah rm dir dir 1. Di sini tidak bisa karena filenya ada isinya, kan ada dir 2 dan dir 3. Nah, pertama kita akan menghapus dir 3-nya dulu dengan perintah rm dir 1 slash dir 2 slash dir 3 slash. Nah, kalau itu sudah kehapus, kita bisa mengeceknya. Nah, tidak ada kan? Lalu selanjutnya kita hapus dir 3, yaitu dir 2, yaitu rm dir 1 slash dir 2 slash. Nah, coba kita cek dir 2 apakah ada. Tidak ada. Lalu kita lanjut rm dir 1. Coba. Nah, di sini sudah ada dirnya. Audio Jungle.